Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Aprilia, NIM 12524146. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas komprehensif dari mata kuliah Pengauditan 1 dan praktik. Jawaban yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen PS Auditor. Tanggung jawab utama manajemen bertanggung jawab utama atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan, termasuk pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai seri perancangan, implementasi, dan pemeliharaan pengendalian internal. Yang kedua, auditor bertanggung jawab untuk menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut yang didasarkan pada perolehan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material bagi yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Perbedaan mendasarnya, manajemen membuat laporan keuangan, auditor menguji dan memberikan opini atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Kegagalan audit dan profesionalisme auditor. Kegagalan audit misalnya gagal mendeteksi salah saji material yang signifikan. Tidak selalu berarti auditor gagal dalam menjalankan tugas profesionalnya. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai, bukan jaminan mutlak. Namun, kegagalan audit dapat mengindikasikan kegagalan profesional jika kegagalan tersebut disebabkan oleh tidak adanya skeptisisme profesional yang memadai, gagal merencanakan dan melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing. Misalnya gagal mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat, kurangnya objektivitas atau independensi. Jawaban nomor 2, kecurangan PS kesalahan dan jenis kecurangan. Kesalahan salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, misalnya salah menghitung, salah memasukkan data, atau salah menerapkan prinsip akuntansi karena ketidaksengajaan. Kecurangan fraud salah saji yang disengaja biasanya melibatkan tipu daya. Kecurangan umumnya melibatkan penyalahgunaan aset, pencurian aset entitas, misalnya pencurian uang kas, aset fisik, atau pembayaran fiktif. Kecurangan pelaporan keuangan fraud salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan, misalnya manipulasi pendapatan, menyembunyikan kewajiban, atau salah menerapkan akuntansi secara sengaja. Bukti spesifik pada kasus Garuda, misalnya materialitas dan dampak dalam kasus yang melibatkan kecurangan. Auditor harus mempertimbangkan materialitas. Apakah salah saji yang timbul dari kecurangan tersebut material? Jika kecurangan yang disengaja menyebabkan salah saji yang melewati batas materialitas, auditor harus menilainya sebagai masalah yang sangat serius. Dalam kecurangan pelaporan keuangan, salah saji biasa material karena jumlahnya atau karena sifatnya, misalnya melibatkan manipulasi pendapatan yang dilakukan oleh manajemen senior. Dampak pada opini. Jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material yang belum dikoreksi, opini audit harus dimodifikasi, misalnya opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Jika salah saji material tersebut disebabkan oleh kecurangan, hal ini juga dapat memunculkan kewajiban komunikasi tambahan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jawaban nomor 3, skeptisisme profesional dan keyakinan memadai. Laporan auditor memberikan keyakinan memadai. Ini berarti auditor telah mengurangi risiko audit hingga tingkat yang rendah yang dapat diterima, tetapi bukan jaminan absolut bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Keyakinan memadai diakui karena adanya faktor keterbatasan bawaan audit seperti penggunaan pertimbangan
penggunaan pengujian, adanya keterbatasan bahwa pada pengendalian internal, fakta bahwa bukti audit bersifat persuasif bukan konklusif, perspektif profesional, sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis terhadap bukti audit. Auditor tidak boleh berasumsi manajemen jujur tanpa mempertanyakan dan tidak boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan. Bagaimana perspektif profesional SP mempengaruhi keyakinan memadai dalam kasus transaksi Garuda? SP adalah persyaratan untuk mencapai EKM. SP mengharuskan evaluasi bukti kritis. Auditor dengan SP tidak menerima begitu saja penjelasan manajemen mengenai pengakuan pendapatan. Mereka akan mencari bukti pendukung yang independen, misalnya konfirmasi dari pihak ketiga. Adanya tekanan untuk mencapai target laba. SP mendorong auditor untuk meningkatkan luas dan jenis prosedur audit, misalnya meningkatkan ukuran sampai atau melakukan prosedur substansif tambahan. SP terhadap bukti kontradiktif. Jika terdapat informasi yang kontradiktif, misalnya pendapatan yang dicatat tinggi tetapi arus kasnya rendah, SP akan membuat auditor menggali lebih dalam dan tidak menerima penyelesaian masalah yang mudah dari manajemen. Jawaban nomor 4, asersi dan tujuan audit terkait transaksi. Auditor menilai apakah pendapatan yang diakui benar-benar terjadi, dicatat dengan jumlah yang tepat dan pada periode yang sudah sesuai. 3, asersi penting adalah keterjadian. Apakah transaksi benar-benar terjadi dan bukan fiktif? Akurasi. Apakah jumlah dan perhitungan sudah benar? Misah batas. Apakah transaksi dicatat di periode yang benar? Jika ada pelanggaran dari asersi ini, auditor harus melakukan prosedur tambahan seperti menelusuri dokumen pendukung agar tidak terjadi salah sajib pelaporan keuangan. Jawaban nomor 5, asersi dan tujuan audit terkait saldo. Auditor menilai apakah saldo piutang Mahata benar-benar ada dan sudah dinilai dengan wajar. Risiko besar muncul karena jika piutang tidak nyata atau nilainya tidak bisa ditagih, maka laba Garuda menjadi tidak benar. Oleh karena itu, auditor perlu memastikan keberadaan dan kewajaran nilai piutang agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Jawaban nomor 6, bukti audit dan tujuan audit. Meskipun auditor sudah punya kontrak Mahata yang ditandatangani, bukti itu belum cukup untuk memastikan piutang benar-benar dapat diterima. Auditor perlu bukti tambahan seperti konfirmasi langsung ke pihak Mahata, bukti pembayaran atau dokumen pendukung lain. Tujuannya untuk memastikan piutang benar-benar ada dan pendapatan diakui tepat waktu. Jawaban nomor 7, siklus laporan keuangan. Transaksi Mahata memengaruhi siklus penjualan dan penagihan karena terkait pendapatan dan piutang. Jika transaksi tidak nyata, maka akun penjualan dan piutang akan salah saji. Selain itu, laba palsu dari transaksi ini bisa mempengaruhi siklus perolehan dan pembayaran modal. Misalnya, laba palsu dipakai untuk menarik pinjaman baru atau menarik investor pada keuangan tidak nyata. Jawaban nomor 8, tahapan-tahapan audit. 4 tahap audit adalah perencanaan dan penilaian risiko, pengumpulan bukti dan pengujian, penyelesaian dan evaluasi bukti. Yang keempat, pelaporan. Kegagalan paling besar kemungkinan terjadi pada tahap perencanaan dan penilaian risiko, karena disinilah auditor harus bisa mengenali risiko tinggi pada transaksi Mahata. Jika auditor tidak mendeteksi risiko sejak awal, maka langkah berikutnya juga akan salah arah. Jawaban nomor 9, tanggung jawab komunikasi auditor. Auditor bertanggung jawab untuk mengomunikasikan hal-hal tertentu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang biasanya adalah komite audit dan dewan komisaris. Hal-hal yang dikomunikasikan yaitu potensi indikasi kecurangan atau ketidakpatuhan. Jika auditor mencurigai atau mendapati
adanya kecurangan, terutama yang melibatkan manajer senior. Hal ini harus dikomunikasikan segera. Perbedaan pendapat dengan manajemen, hal yang diperdebatkan atau sulit disepakati dengan manajemen, misalnya penentuan metode akuntansi yang kontroversial atau ketidaksepakatan atas jumlah cadangan piutang. Kelemahan pengendalian internal yang signifikan, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, kebijakan akuntansi yang kritis, kebijakan akuntansi yang signifikan dan atau kontroversial yang digunakan entitas. Jika manajemen menolak menyesuaikan laporan keuangan, yaitu evaluasi materialitas, auditor harus mengevaluasi apakah penolakan manajemen untuk mengoreksi salah satu tersebut termasuk yang timbul dari kebijakan akuntansi yang kontroversial menyebabkan laporan keuangan salah satu material. Modifikasi opini. Jika salah satu itu dianggap material dan belum dikoreksi, auditor harus memodifikasi opini auditnya. Wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Komunikasi lisan dan tertulis. Auditor harus mengomunikasikan penolakan ini dan implikasinya secara formal dan tertulis kepada TCWG. Jawaban nomor 10, etika, tata kelola dan kewajiban publik. Skandal Garuda dan etika auditor. Etika dan independensi auditor berprofesi publik. Independensi dalam fakta dan penampilan adalah prinsip etika terpenting. Auditor harus bersikap independen dari manajemen dan TCWG agar dapat memberikan opini yang objektif. Skandal yang melibatkan kecurangan pelaporan keuangan menunjukkan bahwa auditor kemungkinan gagal mempertahankan independensi dan kredibilitas profesional, sehingga kemungkinan salah satu material terjadi tanpa mendeteksi atau dikoreksi. Meskipun tanggung jawab lebih luas kepada publik, meskipun klien yang membayar auditor, tanggung jawab utama auditor adalah kepada pengguna laporan keuangan, investor, kreditor, dan masyarakat umum. Laporan keuangan yang diaudit merupakan kepercayaan publik. Tanggung jawab lebih luas ini mengharuskan auditor untuk bertindak sebagai pengawas publik dan memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah handal, yang merupakan fondasi penting bagi stabilitas pasar modal dan perlindungan investor. Kewajiban auditor kepada klien, masyarakat publik. Auditor harus selalu memprioritaskan kewajiban kepada publik meskipun auditor memberikan layanan profesional kepada klien. Prinsip etika dan standar auditing menetapkan bahwa kepentingan masyarakat yang mengandalkan laporan keuangan harus didahulukan di atas kepentingan klien. Jika terjadi konflik antara menjaga hubungan baik dengan klien dan mengeluarkan opini yang benar untuk melindungi publik, auditor wajib memilih yang terakhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.